Miss Dea kenapa? Gracia, enggak. Tapi kok Gracia kelihatannya senang? Karena Gracia barusan berbagi makanan Gracia ke Kiara, Miss. Oh gitu, emang Kiara nggak ada makanan? Iya, Miss. Kiara nggak bawa ya? Terus Gracia kasih makanannya apa Kiara? Iya dong, Miss. Gracia kasih. Kalau Gracia gak kasih, nanti Kiara kelaparan, Miss. Itu baik banget Gracia. Terus Kiaranya gimana? Seneng nggak? Kiara seneng, Miss. Wih, bagus banget nih Kiara. Miss keinget deh cerita di Alkitab tentang orang-orang yang mau membantu temennya juga, yang hebat kayak Gracia. Kok bisa sama sih, Miss? Nah, karena mereka itu peduli sama temannya. Mereka membantu temannya. Mereka juga menguatkan temannya, kayak Gracia. Wah, mereka juga bagus tuh, Miss. Iya, Gracia mau tahu nggak kelanjutan ceritanya? Mau dong, Miss. Nah ya udah kalau gitu, mari kita sama-sama saksikan episode di Mesbah Cilik. Murid-murid sedang dipenuhi kegembiraan dan keheranan akan semua yang telah terjadi. Bayangkan, 3.000 orang bergabung ke dalam gereja hanya dalam satu hari. Banyak dari orang-orang percaya yang baru ini adalah orang-orang asing yang baru datang ke kota Yerusalem. Mereka telah melakukan perjalanan panjang dari tempat-tempat yang jauh untuk merayakan hari Pentakosta. Banyak yang sudah berencana untuk kembali ke rumah sesegera mungkin setelah perayaan selesai. Tetapi kebanyakan dari mereka telah berubah pikiran. Mereka tidak lagi ingin pulang ke rumah. Mereka ingin tinggal di Yerusalem sebentar lagi. Di sana mereka dapat belajar lebih banyak tentang Yesus dari murid-murid itu. Engkau mungkin akan menyebut mereka lapar untuk mendengarkan tentang Yesus. Orang-orang percaya di Yerusalem menyambut orang-orang percaya yang baru ini ke dalam rumah mereka. Mereka makan bersama, mereka berdoa bersama, mereka memuji Tuhan bersama-sama. Beberapa dari orang percaya ini sangat kaya, beberapa miskin, yang lain tidak mempunyai apa-apa karena mereka dibuang dari keluarga mereka ketika mereka menjadi Kristen. Beberapa dari antara mereka menjual harta milik mereka supaya dapat menolong orang lain. Semua orang membagikan apa yang mereka punya. Harta dunia ini tidaklah menjadi penting bagi mereka. Mereka percaya bahwa Yesus telah bangkit dari kubur. Mereka percaya bahwa Dia akan segera datang kembali. Dan mereka percaya bahwa Dia akan membawa mereka pulang ke surga. Mereka penuh dengan pengharapan dan kasih. Roh Kudus telah mengisi hati orang-orang percaya itu. Mereka ingin membagikan pengharapan dan kasih mereka kepada semua orang. Dan Roh Kudus menggunakan orang-orang percaya ini untuk melakukan banyak keajaiban. Tidak ada surat kabar di Yerusalem pada zaman itu. Tidak ada radio, tidak ada televisi. Tetapi itu tidak menghalangi berita tentang gereja yang mula-mula untuk tersebar. Semua orang membicarakan tentang kabar baik dari Injil itu. Pernahkah engkau mendengar tentang apa yang terjadi pagi ini di depan bait suci? Ingatkah tetangga saya di sebelah, orang yang tadinya lumpuh sejak lahir? Tahukah kamu apa yang sudah terjadi kepadanya kemarin? Tahukah kamu apa yang saya lihat? Anggota-anggota gereja yang baru mengajarkan firman Tuhan. Mereka membagikannya dengan gembira kepada orang lain. Mereka sering makan bersama, dan mereka berbagi dalam makan perjamuan istimewa. Setiap hari adalah waktu untuk berdoa dan pujian. Setiap hari orang-orang baru datang mendengarkan cerita tentang Yesus. Dan setiap hari makin banyak orang yang bergabung ke dalam gereja. Gereja Kristus, gereja kita, harus melakukan hal yang sama seperti itu sekarang ini. Orang-orang percaya harus mengajarkan firman Tuhan dan membagikannya dengan gembira kepada orang lain. Kita harus makan bersama dalam persaudaraan dan berbagi dalam pelayanan perjamuan. Bersama-sama kita memuji Tuhan dan berdoa.
Dan Tuhan akan terus menambahkan mereka yang telah diselamatkan menjadi anggota kita. Halo sahabat-sahabat Hope Channel, hari ini Miss Novel ditemani oleh Michelle, halo. Halo semuanya. Hari ini Miss Novel punya eksperimen. Eksperimen apa nih? Udah deh, Miss Novel mau ajarin Michelle dan teman-teman semua di rumah tentang satu hal. Tapi sebelumnya Miss Novel mau tanya sama Michelle deh. Michelle pernah bikin teman sedih gak? Gak pernah bikin teman sedih sih, tapi Michelle pernah lihat teman Michelle yang kesedihan. Oh, pernah lihat teman yang sedih? Iya, pernah. Nah, hari ini kita akan belajar gimana sih buat teman kita yang lagi sedih jadi senang kembali. Gimana nih? Ini udah ada eksperimennya. Ada apa aja ya Michelle yang kita punya di sini? Sedotan, Ada sedotan, ada marker, ada telur, ada garam, dan ada air. ada air. Ya. Nah, jadi kita anggap ya, ini adalah teman Michelle yang sedih. Coba Michelle pikir-pikir teman Michelle yang sedih itu siapa ya? Michelle punya teman yang namanya Renata. Renata. Jadi kamu tulis nama Renata di sini. Tulis nama Renata. Kita anggap telur ini adalah Renata. Renata. I know. Ini siapa ya Renata? Ini Rere ya? Iya. Jadi Michelle lagi tulis Renata. Coba Michelle tunjukin. Nih, Renata. Oke. Sekarang kalau sudah selesai ditulis, Michelle boleh masukkan telurnya gently. Dengan lembut pelan-pelan ya ke dalam. Hati-hati. Ups. Oke. Now, sekarang Renata lagi sedih. oh tidak, sedih. Dia lagi sedih. Dia lagi feeling down. Dia lagi di dasar sekarang. Dia lagi sedih. Kita akan menyemangati Renata dengan Garam. iya, ada garam di sini ya. Jadi, garam ini menunjukkan kebaikan. Renata. Oh, salah, bukan Renata. Renatanya udah di sini ya. Jadi, Michelle coba sebutin kebaikan-kebaikan apa sih yang Michelle bisa lakukan buat Renata? Kalau Renata lagi sedih, biasanya Michelle ngapain? Bisa dihibur, bisa ditolong, bisa banyak lagi. Banyak lagi. Ya. Oh, bagi makanan ya, apalagi bagi mainan, apalagi? Iya, main sama dia. Oh, main sama dia. Kamu biasanya main sama dia main apa sih? Ya, soalnya sih main-main games. Oh, main games. Oke. Main-main di playground. Sekarang kita anggap ini adalah apa tadi? Sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan, kebaikan ya. Iya. Kebaikan yang tadi main ajak hibur Renata, ajak main dia. Itu contoh-contoh kebaikan. Sekarang Miss Novel mau minta tolong kamu untuk tuang. Boleh tuang dari sini sayang. Pelan-pelan ya. Kita akan taburkan kebaikan di dalamnya. More. Terus. Kita akan taburkan terus kebaikannya. Coba stop dulu. Coba stop. Kita lihat dia masih feeling down gak ya? Ya, Masih feeling down, masih di bawah. Kadang-kadang kebaikan kita mungkin belum cukup untuk buat dia semangat. Tapi kita harus menyerah nggak? Tidak. Tidak akan menyerah. Kita tuang lagi ya? Ya. Kita tuang lagi. Oke, Michelle boleh tuang sayang. Tuang terus. Berikan dia senyuman. Terus kasih dia semangat, ya kan? Semangat Renata, kayak gitu. Beri dia apa lagi ya? Beri dia sukacita. Sama seperti Yesus. Terus lagi. Tuang terus, tuang banyak-banyak. Kita mau buat dia bahagia, jadi kasih kebaikannya banyak. Kita lihat ya, apakah Renata masih feeling down di bawah? Oh tidak, Renata masih feeling down. Kita coba lagi, aduk lagi. Apakah dia sudah mulai up? Oops, I think we need more salt. Masukin lagi sayang. Terus tuang yang banyak.
kelihatannya si Renata udah mulai naik. Oh ya? Masa? Sedikit. Oke, masukkan lagi. Terus yang banyak, gak apa-apa. Gak apa-apa, sirami dia dengan kebaikan. Oke, kita coba aduk lagi. Kita coba aduk lagi ya. Coba aduk. Apakah Renata mulai naik? Oke. Iya, Renata semangat. Iya, Renata semangat, Renata. Iya. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, Michelle. Oh, belum. Udah mulai Michelle, ya. tuangkan lagi kebaikan. Jangan bosan tuangkan kebaikannya. Tuangkan kebaikannya. Hujan salju. Hujan salju? Hujan kebaikan. Oh, hujan kebaikan. Oke, kita coba lagi. Udah mulai deh. Apakah dia naik? Coba dilepas. Dia mulai naik. Lagi. Kita buat sampai ke atas. Mulai oke? turun lagi. Dia diturun lagi. Oke, masukin lagi. Kebaikan. Terus kebaikan. Look at that. Renata naik tuh. Renata sudah naik. Dia turun lagi nggak? Oke, kasih kebaikan lagi. Dia masih di tengah-tengah sampai dia ke atas. Ayo Renata. Ayo Renata. Oke. Look at that. Dia sudah di atas ya? Hampir. Sudah dong. Belum. Oh belum, oke. Kamu mau tabur kebaikan lagi? Sedikit lagi. Oke, sedikit lagi. Masukkan kebaikan. Oke. Apakah Renata akan sampai ke paling atas? Nggak bisa lompat dong sayang. Dia tetap bisa. Oke, done. Renata sudah sampai, udah kena. Coba kita lihat ya. Ternyata Renata sekarang udah di mana? Di atas. Sudah di atas. Yang tadinya Renata rasanya sedih, dia Di feeling bawah down di bawah. banget. Kita tuangkan apa itu? Kebaikan. Kebaikan teman-teman. Kita tuangkan kebaikan. Akhirnya sekarang Renata Di atas. sudah di atas. Dia sudah bersuka cita kembali. Senang. Jadi Miss Novel mau tanya dari praktikum, dari eksperimen kita hari ini, Michelle belajar apa sih? Ya, misalnya belajar kalau kita harus selalu baik kepada teman kita Apalagi teman kita yang lagi apa? yang lagi sedih. Yang lagi sedih, yang lagi apa lagi sih? Lagi bete, lagi apa lagi? Lagi marah mungkin, atau dia lagi kecewa ya? Harus dituangkan kebaikan. Akhirnya yang tadi ada di bawah, sekarang Renatanya sudah Di atas. sudah kembali berbahagia. Nah, teman-teman Hope Channel semuanya, kita sudah selesai belajar tentang kebaikan. Hari ini Michelle sudah belajar tentang kebaikan juga. Teman-teman yang lagi sedih, teman-teman yang lagi tidak bersemangat, ditaburi dengan kebaikan. Hello Renata. Renata yang sudah di atas ya. Jadi teman-teman Hope Channel juga bisa belajar hal yang sama. Kalau teman kalian lagi sedih, ingat, kebaikan akan membuat mereka bersemangat kembali. Jadi demikian pelajaran kita hari ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dadah! Diciptakan dalam Kristus Yesus.
Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini buatan Allah, dijadikan di dalam gambarnya, laki-laki dan perempuan, untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini buatan Allah, kita ini buatan Allah. Kalian tahu kan kalau sinar matahari itu penting banget untuk kesehatan? Sinar matahari bisa membantu tubuh kita membuat vitamin D yang penting untuk tulang kita. Selain itu, sinar matahari juga bisa membuat kita merasa lebih bahagia karena membantu tubuh kita melepaskan hormon yang membuat kita merasa senang. Hebat kan? Tapi apa ya hubungannya dengan karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita? Nah, sinar matahari yang memberi kita banyak manfaat, Tuhan juga memberi kita karunia rohani supaya kita bisa menolong orang lain dan membuat mereka bahagia. Setiap kita punya karunia rohani yang berbeda-beda, seperti kemampuan untuk membantu, menghibur, mengajar, dan masih banyak lagi. Ketika kita menggunakan karunia rohani kita untuk menolong orang lain, kita bisa membuat hidup mereka lebih baik. Sama seperti sinar matahari yang membuat tubuh kita lebih sehat. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menggunakan karunia rohani kita dengan baik. Pertama, selalu berdoa dan minta petunjuk Tuhan agar kita bisa menggunakan karunia rohani kita dengan bijak. Doa membantu kita merasa lebih dekat dengan Tuhan dan tahu apa yang harus kita lakukan. Jangan ragu untuk membantu orang lain. Jika kita melihat seseorang yang membutuhkan bantuan, kita bisa menggunakan karunia kita untuk menolong mereka. Misalnya, jika kita pandai mendengarkan, kita bisa mendengarkan teman yang sedang sedih. Ketiga, kita bisa selalu bersyukur atas karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan bersyukur, kita bisa lebih menghargai dan menggunakan karunia tersebut untuk kebaikan. Keempat, kita bisa belajar dari orang lain juga untuk menggunakan karunia rohani mereka. Kita bisa melihat bagaimana mereka menolong orang lain dan mencoba melakukan hal yang sama. Jadi teman-teman, mari kita selalu ingat untuk menggunakan karunia rohani kita untuk menolong orang lain. Seperti sinar matahari yang memberi banyak manfaat untuk kesehatan kita. Dengan begitu, kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik dan merasa lebih bahagia. Sekian tips dari Lily hari ini. Bye-bye Sobat Mesbah Cilik. Hi kids, I'm so excited to be here with you guys today. And my name is Pastor Johannes. Welcome to Wise Words. Today, we're going to be talking about kindness. Let's spell kindness together. K-I-N-D-N-E-S-S. Kindness. Kindness means to be friendly and generous and considerate to others. In Bahasa, kindness means kebaikan. Right? If you ever see somebody who is sad and you give them a hug or you share your toy with them to make them smile, that is showing kindness.
Once upon a time, there was a little girl named Emma. Emma and her friend Tom was going out to buy ice cream together. And she saw Tom all of a sudden sad because he had dropped his ice cream. Emma shared her ice cream with Tom and it made Tom smile. Emma was showing an act of kindness. So today, I want to challenge you. What can you do to show kindness? Maybe you can help your parents set the table. Maybe you can share a toy with a friend. Or maybe you can say something nice to a teacher or a family member. Can anyone tell me the one kind thing that they did today? Remember, kindness is to do something nice for other people, just like Emma did with the ice cream. And so today, comment below to tell me what you did to share kindness today. God bless you. Halo anak-anak semua, bagaimana harimu? Tentu senang bukan? Karena tadi sudah belajar, dengar cerita, beraktivitas tentang apa tema hari ini, yaitu tentang kindness, kebaikan hati, dan bahwa Tuhan ingin kita menggunakan talenta kita supaya kita bisa menolong orang lain. Saat ini mau bicara dengan orang tua kalian. Halo orang tua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik hati, bukan? Saya percaya orang tua pasti bangga ketika anak-anak menunjukkan sikap kebaikan di dalam karakter mereka. Nah, untuk itu kita perlu mengajarkan mereka sejak dini bagaimana menjadi pengikut Kristus yang penuh kebaikan. Yang pertama tentu menolong mereka untuk mengerti apa sih yang dimaksud dengan kebaikan. Kan mungkin pengertian mereka bisa berbeda, pengertian kita juga bisa berbeda. Kita perlu jelaskan sejak dini, apa sih yang dimaksud dengan kebaikan. Mereka tidak pernah terlalu muda untuk bisa berbuat baik. Mereka bisa memulainya dari usia berapapun. Karena kebaikan ini sudah ditanamkan oleh Tuhan di dahi mereka. Sejak kecil manusia yang lahir itu sudah diberikan yang namanya rasa empati. Buktinya ketika mereka melihat temannya jatuh atau temannya nangis, tiba-tiba mereka ikut nangis. Meskipun mereka nggak tahu kenapa saya ikut nangis, padahal kan dia yang sakit. Nah, itulah benih-benih kebaikan, benih-benih empati yang Tuhan sudah taruh dalam anak-anak kita. Untuk itu mereka perlu mengerti apa yang mereka alami. Oh, kamu merasa sedih karena kamu peduli dengan teman-temanmu dan temanmu sedang terluka. Jadi diberi pengertian seperti itu. Dan yang kedua adalah kita harus bisa mengembangkan imajinasi mereka. Ketika misalnya kita ingin mereka mengembangkan sebuah kebaikan, kita meminta mereka membayangkan, contoh melihat orang-orang miskin misalnya di jalan. Coba kamu bayangkan, kamu nggak punya tempat buat tidur, kamu lapar tapi nggak punya makanan, kamu haus tapi nggak punya minuman, kamu mau ke sekolah tapi nggak punya uang untuk bayar uang sekolah. Bagaimana perasaanmu? Jadi biarlah anak kita belajar bagaimana kalau mereka berada di tempat orang lain. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini yang bisa membangun imajinasi mereka, pengertian mereka, rasa empati mereka. Sehingga mereka menjadi anak-anak yang memiliki rasa simpati, empati, dan kebaikan. Yang ketiga, tentu kita harus menjadi model kebaikan kemanapun kita pergi. Karena anak-anak belajar dari melihat orang dewasa. Dalam setiap tindakan kita harus bisa mengendalikan perilaku kita. Kita harus selalu menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Bahkan kepada orang lain yang
memperlakukan kita dengan sangat tidak baik. Karena itu juga akan dialami oleh anak-anak kita di tempat sekolah ataupun di rumah. Bisa saja mereka mendapatkan teman-teman yang suka iseng, suka mengganggu mereka. Bagaimana mereka bisa tetap bersikap baik? Nah, itu juga harus dari kita kan, yang reaksi kita itu diperhatikan oleh mereka. Yang keempat adalah mendorong kebiasaan-kebiasaan yang baik tentunya, yaitu apa saja? Berbagi, volunteer atau terlibat di dalam pelayanan acara, memberi. Ada barang-barang yang mereka miliki bisa diberikan kepada yang berkekurangan, mendukung teman-teman yang sedang kesusahan, kesulitan, atau bahkan mendengarkan. Itu juga merupakan satu habit atau satu kebiasaan untuk membangun empati. Dan ketika mereka bisa membantu temannya yang kesulitan belajar atau mengerjakan PR, memberikan tempat duduk di bus kepada yang lebih tua, itu semua akan mengajarkan mereka untuk bisa membangun perilaku yang baik dan juga mengucapkan kata please atau thank you. Itu adalah bagian dari membangun sebuah hati kebaikan. Nah, tentu anak-anak kita perlu mengerti bahwa berbuat baik tidak selalu mudah. Mereka tentu ada kalanya berbuat baik tapi tidak dihargai. Bagaimana mereka bisa merespon, memproses perasaan-perasaan, kebingungan, kekecewaan. Nah, ini perlu kita bicarakan dengan mereka, diberikan pengertian. Dan yang terakhir adalah belajar bahwa berbuat baik tidak selalu mendapatkan imbalan. Biarlah anak-anak kita selalu bertumbuh dan belajar untuk berbuat baik karena mereka sudah diberikan hati yang baik oleh Tuhan. Bukan untuk menyenangkan orang lain, bukan juga untuk pahala atau imbalan. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 5 ayat 16, barang siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah, tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah, dalam 3 Yohanes 1 ayat 11. Dan kita berbuat baik agar orang lain yang melihat perbuatan baik kita dapat memuliakan Bapa di surga. Matius 5 ayat 16. Biarlah anak-anak kita juga memuliakan Tuhan Allah di surga melalui kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Apa yang bisa kamu lakukan untuk berbuat baik kepada orang lain? I share my food to my family and friends when they don't have enough. Membagi. Aku berbagi mainan sama mereka. Bagaimana perasaanmu setelah berbagi separuh dari milikmu atau bahkan semuanya demi orang lain? Merasa senang gitu, soalnya aku bisa membagi kepada orang lain. Aku merasakan senang karena telah membagi mainan kepada orang-orang yang tidak mempunyai mainan. I feel happy. Menurut kamu, kenapa Tuhan memberi kita kemampuan untuk berbuat baik? Supaya kita menjadi anak baik dan melakukan hal yang benar. Because we are a child of God. Karena kalau kita tidak berbuat baik, itu kita tidak bisa masuk surga, kita akan dibawa ke neraka karena kita tidak berbaik kepada orang-orang lain.